Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ola Rahman. Ada pepatah bilang, hidup ini adalah pilihan. Untuk belajar atau untuk diam, untuk maju atau untuk santai, dan itu semua menjadi keputusan kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Episode kali ini kita akan belajar lebih banyak mengenai adab berkehidupan yang insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menjalani hidup secara Islami. Bersama saya dan Ustadz Abi Maki. Selamat datang di Ola Rahman bersama Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Ustadz ya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Apa kabarnya juga Mbak Ola, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, hampir 3 bulan di rumah aja. Iya, alhamdulillah semuanya. Ya kita ambil hikmahnya aja dari semua ini ya Ustadz ya. Iya, iya, iya. Mau untuk menjaga kesehatan kan kita di rumah aja, benar-benar mengikuti apa yang sudah seharusnya untuk menjaga kesehatan kita semua lah, Ustadz ya. Betul, insya Allah. Ustadz gimana dengan kondisi seperti ini? Ustadz nggak kemana-mana atau di rumah aja? Iya, dalam kondisi seperti ini pastinya di rumah aja. Tapi subhanallah ya, dalam keadaan kondisi seperti ini malah kajian itu lebih padat lagi gitu. Karena tidak ada jarak gitu ya. Jadi karena tidak ada jarak, jadi mungkin setelah dari sini hanya menunggu setengah jam pindah password atau Zoom-nya pindah ke sini ke sini. Wah, luar biasa ya Ustadz ya. Karena kejadian seperti ini pun akhirnya saya bikin YouTube channel. Akhirnya saya bisa bertanya-tanya sama Ustadz mengenai mungkin soal kehidupan yang kadang-kadang sebagai manusia itu kita punya banyak pertanyaan tapi kan kadang-kadang malu bertanya. Apalagi kalau mau masuk surga itu kan banyak belajarnya. Harus belajar ilmu, harus belajar sama orang yang berilmu yang memang lebih tahu seperti apa. Nah makanya saya bikin YouTube seperti ini supaya juga teman-teman yang mungkin malu bertanya nggak sesat banget gitu di jalannya. Insya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya. Kemarin saya ngobrol sama Abu Fida, Ustadz Abi. Oh iya. Yang katanya belajar dari Ustadz Abi Maki juga katanya gitu. Oh iya. Iya, belum tinggal di sini kira-kira 2 tahun. Iya. Oh gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang ya nih Ustadz ya. Silakan. Ya, zaman sekarang ini kan ini ya Ustadz, zamannya sosial media ya. Iya. Apa diposting, curhat diposting, sedih diposting, lagi galau diposting. Nah, itu sebenarnya hukumnya seperti apa? Dan kalau misalnya nih seseorang itu memposting OOTD, outfit of the days katanya, ya kan? Tapi beliau itu sudah merupakan muslimah, maksudnya seorang muslim yang berhijab gitu. Nah, itu menurut Ustadz, pandangan Ustadz sendiri seperti apa sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau segala sesuatu diposting, diperlihatkan segala macamnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau seandainya kita lihat pertama kali memang selalu dilihat daripada innamal a'malu binniyat. Tergantung niat yang akan disampaikannya. Niatnya apa? Ini yang pertama ya. Namun kalau lihat daripada mudarat dan manfaatnya, rasa-rasanya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, mudaratnya punten ya. Misalnya apa saja, taruhlah sekarang dari hal-hal yang curhat gitu ya. Dari curhat dulu, lagi kesel dinaikin, diposting. Lagi bahagia, diposting gitu ya. Punten, niatnya mungkin tidak sama sekali, lagi bahagia tidak sama sekali untuk apa ya? Tidak untuk pamer gitu ya, tidak untuk pamer. Tapi punten berapa banyak orang ketika ngelihat itu mungkin orang yang senang sama kita mah akan jadi baik, malah bahagia.
Tapi kalau orang tidak suka, malah jadi apa? Malah jadi Allah gitu aja. Allah malah jadi suudzon, malah jadi mahal perguncingan gitu ya. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kalau seandainya untuk dilihat kira-kira lagi sedih itu lebih parah lagi ya. Lagi sedih malah diangkat di posting dan orang jadi semuanya tahu kalau kita lagi sedih, lagi punya masalah. Sebaiknya kalau lagi sedih, lagi bahagia, curhatnya tuh langsung sama Allah Subhanahu wa taala, lebih paten, lebih tepat, lebih baik ya. Kalau saya tidak bisa curhatnya bagaimana? Baca Quran, itu paling top lah. Iya, itu paling keren, itu paling baik. Makanya kalau dilihat gitu ya, sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah itu kan akan tenang hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, begitu kan? Sesungguhnya dengan zikir pada Allah itu hati akan jadi tenang, dan para ulama menyatakan zikir paling baik itu baca Quran. Maka pasti orang akan tenang kalau baca Quran. Iya, ketimbang sekarang lagi sulit, pasang. Iya, lagi susah, lagi bahagia, dipasang. Itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kalau sekarang tadi apa istilahnya? OTD apa tadi? OTD. Istilahnya of the days. Iya. Nah, kalau itu la haula wala quwata illa billah, itu juga ya istilahnya lihatlah. Kira-kira nih apa untungnya? Mudaratnya apa? Ya, ada lebih banyak baiknya atau tidaknya? Maka punten, dalam syariat ini ketika mau melakukan sesuatu, satu dengan ilmunya, setelah dengan ilmu, punten, baru ada hati kita cocok nggak ya, bagus nggak ya, pantas nggak ya, gitu ya. Dalam syariat ini makanya ada yang namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga kemuslimahannya gitu ya. Nggak mungkin sekarang Mbak Ola dalam keadaan berhijab seperti ini gitu ya, terus pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Kenapa? Masa pakai jilbab ke tempat yang tidak baik? Nah, itu namanya muru'ah gitu ya. Ataupun ada kewibawaan sendiri. Masa misalnya saya seorang muslimah melakukan ini, nah itulah yang dikatakan apa? Muru'ah itu apa namanya? Kewibawaan yang harus ditempelkan. Jadi kalau mengatakan niatnya memang tergantung niatnya, tapi cek juga dengan mengatakan apa? Dicek itu kira-kira ada manfaatnya nggak ya? Daripada mudaratnya banyak, nggak usah lah gitu ya. Nggak usah lah. Apalagi yang namanya seorang wanita lebih menjaga kehormatannya berlipat ganda daripada laki-laki. Iya. Kemudian Ustadz, ngomongin masalah kehidupan lagi ya. Ini seorang wanita itu, ya nggak wanita sih. Kalau laki-laki mungkin ada hukumnya ya, katanya nggak boleh pakai emas. Apa itu benar Ustadz? Dan kalau perempuan, ada nggak sih larangan gitu untuk memakai perhiasan, berlian, emas, dan misalnya kan kadang-kadang kita pakai cincin, ada yang saya pernah dengar ada katanya nggak boleh pakai di jempol, nggak boleh pakai di telunjuk. Apakah ada larangan, Ustadz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya begini ya, kalau dikatakan tentang masalah wanita, pastinya kalau laki-laki itu tidak pakai emas, kita sudah tahu semuanya itu adalah hal yang sangat dilarang dalam syariat. Tapi kalau untuk perempuan gitu menggunakan emas segala itu juga, kalau dalam masalah ini khilafiyahnya memang ada yang mengatakan tidak dengan menggunakan tidak dengan menyimpannya itu tidak di jempol ataupun tidak di mana itu di telunjuk gitu ya, tapi tempatnya harus di jari manis segala macam gitu. Itu perbedaan pendapat memang demikian apa adanya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kok dipakai aja, nggak ada apa dipakai aja, mau di mana silahkan. Ada yang mengatakan enggak. Rasulullah mengajarkan, namun kalau dengan mengatakan ingin dilihatnya, biasanya disimpannya itu kalau tidak di kelingking ataupun di kalau Rasulullah ya, ataupun di mana di jari manis tersebut. Jari manis. Iya, jari manis disebutnya ya. Tapi apakah larangan qat'i atau larangan seperti itu? Memang ada dengan mengatakan itu dilarang banget. Oh, itu tidak dilarang. Maka ini khilafiyah. Namun alangkah baiknya kita keluar daripada khilafiyah tersebut. Misalnya dengan mati ya sudah simpannya di sini saja. Iya. Tapi kalau mengatakan lebih baiknya untuk lebih hati-hatinya di tempat antara ini dan ini jari manis. Jangan gitu. Laki-laki aja kalau mau pakai cincin gitu ya. Itu memang Masya Allah beberapa ulama kan tidak boleh di jempol ini. Tidak di sini juga. Tidak di sini juga. Tetap di dua tempat ini. Iya. Di dua tempat ini. Itu demikian adanya. Tapi kalau untuk laki-laki, untuk emas tidak bisa. Karena apa? Karena yang namanya emas itu ternyata ya, kalau untuk laki-laki itu menjadikan cepatnya darah tersendat di dalam tubuh ini. Iya. Makanya jadi tidak dilarangnya emas ya. Iya. Kalau perempuan kan kenapa diperbolehkan? Karena ada yang namanya menstruasi, health begitu. Jadi keluar. Kalau laki-laki kan tidak ada. Makanya nantinya wallahu alam beberapa penelitian mengatakan banyak mengakibatkan Alzheimer ya.
penyakit yang sangat mengerikan sekali buat laki-laki. Oh gitu. Ya kalau seandainya dengan mudah dan menggunakan emas seperti itu, Allahu a'lam. Oh iya, ya baik-baik Ustadz. Jadi kalau perhiasan ya kita sebaiknya kasarnya bukan kasarnya sih, kata-kata manisnya kita cari aman ya Ustadz ya. Cari aman. Dan lebih baik demikian. Iya ya. Nah, untuk seorang perempuan, seorang wanita kan ada juga nih ungkapan yang katanya jangan pakai bulu mata, Ustadz, atau nggak usah pakai make up. Tapi sementara kalau di dunia saya ya, di dunia entertainment kan kadang-kadang kita bukan diharuskan sih, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan biasanya lebih kelihatan bagus gitu kalau bermake up. Itu apakah nggak boleh Ustadz tuh pakai make up atau gimana Ustadz ya? Nah ini kalau gayanya perkataannya Umi Maki itu suka nanya dulu, ini jawabannya mau jawaban yang hak apa jawaban yang enak gitu. Ya udah dua-duanya Ustaz. Kalau mengatakan jawaban yang enak ya misalnya ya terserah gitu kan. Terserah Bapak. Salam Tapi buat kalau Umi saya ya Ustaz. mengatakan karena apa ini ilmu dan ini luar biasa ya. Untuk dipegang baik-baik, kayak memang ini untuk digambarkannya ada dua yang ingin saya sampaikan. Ternyata ya dalam madzhabul arba'ah memang benar ketika mengatakan seluruh wanita itu tubuhnya aurat, ya, kecuali ini dan ini, wajah dan ini. Illa hadza wa hadza. Nyebutnya begini, wajah dan telapak tangan. Ya, seperti ini. Punten. Ternyata daripada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dengan mengatakan itu berbeda dengan juga Imam Syafi'i. Kalau seandainya ditegaskan justru dengan mengatakan Imam Hambali, ya, Imam Hambali mengatakan wajah itu aurat. Berarti harus pakai cadar. Ya, itu Imam Hambali. Ya, Imam Hambali demikian. Terus Imam Maliki dan Imam Hanafi ya menyebutkan kalau wanita itu boleh membuka wajahnya dan tidak jadi aurat. Tangannya dilihat boleh ya, lalu wajahnya dilihat itu boleh. Ketika digambarkan oleh Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i mengatakan boleh membuka ini bukan aurat wajah dan tangan, illa madhaharomina diartikan adalah namun wajah yang asli. Tanpa bedakan, tanpa make up, tanpa tangannya pun dikasih perhiasan segala macam. Maka Imam Syafi'i mengatakan wajah seorang wanita dan tangan wanita tidak aurat ketika wajah aslinya. Iya, tanpa bedak, ataupun tanpa cincin di tangannya, tanpa ada perhiasannya, tanpa hina lukisan-lukisan. Itu Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i ketat banget gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan nggak apa-apa. Ya, ada kelihatan ke wajahnya nggak ada masalah. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau pakai make up nggak boleh. Kalau pakai cincin segala macam nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah hal yang perlu ditutupi. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Berarti sekarang ya dengan mengatakan wajah yang asli, ya wajah asli. Wajah asli itu ya tidak dengan apa-apa yang ada. Ya. Bulu mata. Lalu, nanti ada bulu mata, ada khusus lagi tuh. Ada khusus lagi, satu hukum lagi. Aduh Ustaz, makin pusing. ada hukum lagi. Kenapa? Ini kan berkaitan begini ya, Mbak Ola ya. Jadi ada yang namanya diberikan oleh Allah hidayah, dan ada juga yang diberikan oleh Allah taufik. Makanya ada hidayah dan ada taufik. Hidayah itu adalah punten, petunjuk dari Allah. Masya Allah. Bahwa ini Masya Allah berhijab yang sangat luar biasa. Itu kan pertama kali dapat hidayah. Hidayah. Oh jadi sekarang punten. Sebelum berhijab, sudah sejak lama atau sudah berapa lama Bahwa tahu kalau hijab itu wajib ya? Sudah berapa lama hijab itu wajib? Udah lama kan? Saya mau berhijab nih pada saat sudah 6 tahun yang lalu pada saat pertama kali umroh. Masya Allah. Saya tahu wajib atau tidaknya itu kadang-kadang manusia tuh mencari pembenaran sendiri, Ustaz. Ya kan? Yang penting sopan katanya. Yang penting itu ya kan. Tapi sebenarnya di hati kecil saya tahu ini ada yang kurang gitu. Sampai akhirnya saya yakin bahwa ya ini perintah Allah untuk menutup aurat gitu. Jadi Ustaz. Pas yakin itu perintah Allah. Ada jeda berhijabnya apa ada waktu apa langsung saat itu juga? 5 tahun kemudian Ustaz. Nah. Jadi saat tahun lalu pas bulan Ramadan persis tahun. Masya Allah. Berarti kan Maulani sudah tahu ini perintah wajib 5 tahun baru berhijab. Setelah tahunya itu kan. Alhamdulillah. Nah selama 5 tahun ini
sudah dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Apa namanya taufik? Oh, Taufik, ya. Taufik taufik. itu artinya adalah pemberian dari Allah, ya, untuk bisa menjalankan hidayah yang Allah berikan. Itu taufik. Ya, jadi ada hidayah, ada taufik. Kalau hidayah itu adalah pemberitahuan dari Allah yang benar dan yang salah dikasih tahu. Itu hidayah. Tapi taufik ini adalah Allah memberikan kemampuan. Jadi kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk menjalankan hidayah tadi. Nah, selama 5 tahun dapat hidayah. Tapi setelah 5 tahun dikasih taufik. Nah, inilah dahsyatnya. Sekarang banyak di antara teman-teman kita, ya, udah tahu hijab itu wajib. Dia sudah dapat hidayah loh. Jadi kalau bilang sama Mbak Ola mereka belum berhijab, misalnya dia bilang dengan mengatakan, doain ya saya biar dapat hidayah. Kamu dapat hidayah. Udah tahu itu. Cuman taufiknya yang belum, itu ya. Taufiknya yang belum. Oke, jadi nanti aku sebut begitu, teman-teman. Begitu. Jangan kadang-kadang mengatakan, doain ya biar saya dapat hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Kamu tahu nggak ini benar? Tahu. Kamu tahu nggak itu salah? Tahu. Kalau udah tahu, kenapa nggak dijalankan? Nah itu dia. Nah itulah taufik. Maka kalau para ulama di akhir tausiah selalu begini, wabillahi taufik wal hidayah, gitu kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kan, dia mengatakan bahwa hidayah dan taufik itu milik Allah. Milik Allah. Hidayah dan taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ketika ada ilmu yang didapatkan itu hidayah. Ketika mampu menjalankannya itu mendapatkan taufik. Nah, sekarang kita belajar seperti ini, itu transfer hidayah. Iya, jadi ilmu itu dari Allah sebenarnya hanya melalui lisan para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para masyayikh disampaikan. Nah, itu dapat hidayah tuh. Hidayah, ilmu. Nah, sekarang untuk menjalankannya itu, nah, itu dia. Tergantung ini bagaimana caranya. Ada yang pelan-pelan dan gitu ya. Ada yang ngebut ya Ustaz. Ada yang ngebut, sekali kan Mbak Ola ngebut juga itu kan. Aja. Amin. Saya masih belajar Ustaz. Iya, ngebut itu perubahan. Masya Allah, bahkan yang ngebut gini bisa mengalahkan yang lain-lainnya itu untuk belajarnya segala macamnya ya. Luar biasa dari teman-teman kita gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu perbedaannya, minyak wangi laki-laki dan perempuan berbedanya. Kalau minyak wangi laki-laki itu tidak nampak tapi wanginya semerbak. Itu laki-laki. Laki-laki minyak wanginya nggak kelihatan tapi semerbaknya luar biasa. Kalau minyak wangi perempuan, itu warnanya ada, tapi baunya nggak ada. Samar-samar baunya. Nggak seperti laki-laki. Kenapa? Karena minyak wangi perempuan itu dikasih ja'faron. Ja'faron. Nah, digunakannya minyak wangi, para ulama, para sahabat, itu banyaknya di kulit, tidak di baju. Nah, kalau perempuan, minyak wanginya dengan menggunakan ja'faron di wajahnya, maka wajahnya agak merah-merah. Karena dengan minyak ja'faron tadi. Pakai minyak wangi sedikit, minyak ja'faron di sini. Ya, itu namanya saffron kalau di sini dibilangnya saffron gitu kan. Kalau di sana ja'faron namanya. Dikasih gini. Nah, kan merah-merah itu kan saffron itu ya. Iya. Pernah terjadi di zaman pas yang namanya sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf tuh mau ke masjid, mau pakai minyak wangi karena buru-buru pakai minyak wangi istrinya. Di wajah jadi merah-merah wajahnya. Rasulullah bilang mengatakan, kenapa wajahmu merah-merah? Saya salah ngambil minyak wangi. Guna punya wangi istrinya. Jadi merah-merah. Nah, melihat dari itu ternyata zaman dulu yang namanya make up itu ada. Tapi tidak berlebihan sampai seperti toko pindah gitu. Ada yang hijau-hijau, kuning-kuning, merah-merah semuanya. Hanya rame gitu. Nah, punten kalau seperti itu, sepakat. Kalau para ulama itu berlebihan. Tapi kalau misalnya tidak berlebihan, silahkan. Ya, kenapa? Ya, arti kata berlebihan pun tergantung kepada diri sendiri tadi, kacamatanya kacamata apa. Benar. Nah, kalau bulu mata seperti apa? Itu waduh, ini saya harus sampaikan. Kenapa? Karena ini walau bagaimanapun ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu wasilat wal mutausilat. Ya, al-washimat wal mustausimat dan selanjutnya. Tapi ini berkaitan dengan menyambung. Itu kan menyambung, ya. Rambut yang disambung pasti tidak boleh. Iya. Termasuk hal-hal yang kira-kira disambungkan, kalau misalnya pelan-pelan untuk dihindarinya, pelan-pelan tuh, nah, tapi biar kelihatan cantik. Cantik di mata Allah jauh lebih indah ketimbang cantik di mata manusia. Seperti itu. Ya. Jadi benar ya, cantik di mata Allah tuh luar biasa. Ya. Nah, jadi kadang-kadang
Iya, Jadi ini mungkin manusia ingin terlihat cantik di depan apa? Ingin cantik di depan apa? Di depan makhluk. Iya. Padahal kita ini lebih baik dipuji oleh Sang Pencipta ketimbang dipuji oleh makhluk. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan yang namanya bulu mata, ya, ataupun yang disambung, ataupun yang ditanam segala macamnya itu adalah sama dengan kata-katanya al-wasilat. Ya, punten bahasanya untuk teman-teman semuanya. Namanya pun la'anallah. Kalau dilaknat itu artinya terusir dari rahmat Allah. Astagfirullah, terus bagaimana ya? Pelan-pelan. Iya, kenapa? Ya istilahnya itulah syariat yang ada. Kenapa demikian? Karena yang namanya Allah memuliakan wanita. Wanita itu nggak diapa-apain aja udah luar biasa wanita itu ya. Jadi dengan mengatakan demikian adanya, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Bagaimana ya? Baiknya dengan mengatakan pelan-pelan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang masih terbiasa menyambung rambutnya ataupun menyambung daripada yang lainnya, maka dengan mengatakan hal-hal yang tidak dilarang, yang dilarangnya, maka alangkah baiknya pelan-pelan ditinggalkan. Lalu apa? Berubah, lebih percaya diri. Kenapa? Allah mengatakan saya ini adalah punten, begini adanya. Jadi cantiklah di mata Allah, bukan cantik di depan makhluk. Iya, itu yang harus kita lihat. Makanya lihat sesuai syariatnya bagaimana. Dan ini adalah bagian daripada yang ada dalam syariat. Wallahu a'lam. Iya. Terima kasih Ustaz. Nah, berikutnya nih masih menyambung urusan hijab tadi. Kan ada kata-kata dayus dayus gitu ya. Dayus, iya. Benar ya Ustaz ya. Nah, apa benar seorang laki-laki yang membiarkan kakak perempuan, istri dan ibu tidak menggunakan hijab itu maka disebut dayus? Iya. Dan kalau kakak wanita kita sudah minta untuk kalau seorang suami itu sudah meminta untuk menutup aurat dan dianya itu apakah masih dayus atau gimana ya Ustadz ya? Iya, sebetulnya dayus ini adalah hilangnya rasa cemburu, iya, di antara suami ke istri atau istri ke suami. Dayus, iya. Itu yang namanya mengerikan sekali kalau dayus ini, naudzubillah, iya. Hilangnya rasa cemburu laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, hilangnya cemburu. Sementara adanya rasa cemburu itu membuktikan rasa cinta. Berarti kalau seandainya cinta itu tidak ada, cemburu itu tidak akan pernah ada. Itu dia. Iya. Maka dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa, ya, kecemburuan apa? Satu, cemburu dalam cinta suami istri. Yang kedua, bisa jadi dengan mengatakan, ini bukan juga, dengan mengatakan kata-katanya, punten. Sekarang begini deh. Sekarang punten, kalau saya perumpamakan begini. Mbak Ola ini punya teman, ya, teman baik, sahabat gitu. Pas dia ini sakit hati, kita ikut sakit hati nggak kira-kira? Kurang lebih seperti itu. Begitu, iya. Kenapa? Ini teman saya digitu ini, saya sakit hati nih. Kenapa? Teman, gitu kan? Subhanallah, ikut sakit hati. Nah seperti itu. Nah sekarang, subhanallah, posisinya itu sebagai teman. Ganti lagi sekarang. Teman ini, masya Allah gitu ya, punya suami. Dan teman kita ini saling mencintai antara suami dan istrinya. Perempuan ini teman kita nih. Dia mencintai suaminya, wajar gitu ya. Tiba-tiba lagi indah-indahnya ternyata si perempuan ini punten ya malah mencintai laki-laki lain. Kita sebagai temannya dengan mengatakan, "Kok kamu bukannya mencintai suamimu malah mencintai laki-laki lain?" Atau sebaliknya, si laki-laki itu mencintai perempuan lain, tidak mencintai istrinya. Kita akan bilang, "Mas, kenapa mencintai orang lain tidak mencintai apa? Istrimu?" Suaminya. Gitu kan? Nah punten. Begitu kita ini sekedar bahasanya saja. Yang wajib dia itu cintai suaminya. Yang wajib dicintai suami adalah istrinya. Tapi ternyata cintanya bukan untuk yang seharusnya. Malah mencintai yang lain. Kalau kita nggak peduli, ini bahasanya nih. Nggak peduli, biarin aja dah. Dia teman saya, tapi kalau dia mau cintai orang, nggak peduli dengan itu. Maka punten. Ini bahasa kecilnya, itu dayus. Tapi ini adalah untuk manusia. Tapi kalau dayus ini, saya tanya, punten, siapa yang lebih berhak dicintai oleh orang tua kita? Allah. Siapa yang lebih berhak dicintai oleh kakak perempuan kita? Allah. Tapi karena dia ini, punten, malah mencintai kepada selain Allah, mengikuti hawa nafsunya, lalu kita cuekin orang tua kita ataupun kakak perempuan kita melakukan maksiat, kita cuekin, itu sifat dayus. Iya, sifat dayus istilahnya nggak apa-apa, terserah.
Allah mau marah sama kamu nggak apa-apa, kamu nggak cinta Allah nggak apa-apa. Nah itulah kalimat dayus yang ada. Jadi nggak ada rasa perhatian, cemburunya itu nggak ada. Tapi yang lebih paten, kata-kata dayus ini bisa dimasukkan, dayus ini adalah punten ketika seorang suami hilang rasa cemburu kepada istrinya. Istri mau pergi, terserah. Istrinya, suami mau pergi, terserah. Begitu ditanya, Bapak mau kemana? Mau tugas, berapa hari? 3 hari. Kenapa nggak sebulan aja? Astagfirullahaladzim. Iya. Atau sebaliknya gitu. Maka kalau udah dayus ini lepas daripada rasa cinta. Kalau sudah cinta nggak ada, hubungan keluarga itu punten-punten, bukan semestinya menjadi keluarga sakinah ketika ada dayus masuk. Jadi kalau seorang laki-laki yang membiarkan seorang kakak perempuan, adik istri yang perempuan tidak berhijab, itu disebut apa, Ustadz? Kalau dirinya cuek, biarin aja. Nah, nau min anwa'id dayus, ini adalah bagian daripada sifat dayus. Iya. Kenapa? Karena dia cuek, biarin aja. Saya nggak peduli, biarin aja. Dia yang mau cinta sama Allah, Allah mau cinta sama dia, terserah. Padahal dia tahu Allah tuh mencintainya. Iya kan? Allah tuh mencintai kita loh, mencintai siapapun. Nah, kita wajib mengarahkan sebagai laki-laki, tolong dong, kamu berhijab, tolong dong, begini-begini. Nah, punten sama. Ketika kepada istri pun sama, seorang laki-laki pun sama, laki-laki kepada kakak perempuannya, kepada adik perempuannya, takutnya masuk dalam dayus, yakni tidak peduli terhadap apa yang dilakukan keluarga perempuannya itu di dalam menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sekali ini. Iya. Oke, Ustadz. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Pertanyaan terakhir. Ini kemarin kan sama Ustadz Abu Fida, aku nanya bagaimana seorang, kita manusia yang masih suka sama barang-barang branded. Ya. Nah. Dia bilang, ya kalau ada manfaatnya ya pakai aja langsung dua-duanya. Nah, ini kita ngebahas masalah bagaimana seseorang yang mempunyai koleksi mobil. Kan kadang-kadang kita lihat nih ada, biasanya yang mobil tuh laki-laki ya. Mobilnya banyak berjejer gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz ya? Iya, kalau misalnya punya mobil, Masya Allah banyak berjejer segala macamnya. Dilarang sih tidak. Iya, dilarang tidak. Mau beli mobil berjejer sampai tidurnya di mobil, sampai rumahnya dikeliling mobil gitu ya. Dilarang tidak, hanya kalau dilihat mengatakan hanya ditakutkan ya, dia ini harus diperingati oleh Allah tentang dunianya dengan kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu kan pertanyaan ya. Apakah kamu harus aku kasih peringati bahwa dunia itu tidak akan kamu bawa dan kamu akan stop untuk memikirkan daripada kegemerlapan dunia sampai kamu masuk liang kubur? Jangan sampai begitu gitu. Jadi dia mengatakan Islam silakan beli mobil segala macam, rumah segala macam, tapi mana yang lebih banyak yang sudah diabadikan atau tidak diabadikan? Kalau di dunia ini apapun ma'indakum, kalimatnya apa yang di tangan yanfad, hilang. Wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisi Allah itu adalah istilahnya apa? Baqin itu abadi. Sekarang tinggal cek. Ketika orang mengumpulkan sampai lupa di akhiratnya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi misalnya beli mobil infaknya juga jalan, Masya Allah. Beli mobil harga 5 miliar, infaknya juga paling tidak 2 miliar misalnya kan. Atau setengah, atau 1 miliar. Beli mobil 4 miliar, ya udah infaknya 1 miliar. Balance antara sedekahnya. Antaranya gitu. Iya, jangan sampai semuanya terus dunia. Akhirannya lupa. Nah, nanti begitu wafat, dia nggak bisa bawa apa-apa. Maka banyak orang kelak di akhirat, begitu di akhirat diwafatkan, apa mereka bilang? Qala rabbirji'un, ya Allah balikin aku ke dunia. Sebentar aja. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa menjalankan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu kata-katanya. Begitu ditanya, amalan apa yang ingin kau laksanakan kalau aku balikan kamu ke dunia? Baru yang penyesalan, itu mobilku banyak banget, aku akan infakkan semuanya. Udah gak bisa. Itu ada emas, misalnya di brankas sekian kilo, udah gak bisa gitu. Ini ada tabungan sekian, udah gak bisa. Maka dikatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa, itu hanya angan-angan kamu saja. Maka kalau seandainya bolehkah
Islam nggak melarang, yang dilarangnya itu adalah satu, memubazirkan hartanya. Ya, mubazir nggak? Memang kalau dia mau keluar, mobil tuh dipakai semuanya, diantriin gitu. Mau ke Bandung, ada dia punya mobil, 8 mobil. Dari mobil mahal-mahal diangkat semuanya. Oh, jalan semuanya gitu. Satu aja kan. Orang sama, beli tas, misalnya beli tas banyak-banyak. Apa pas keluar tuh tasnya digendong 5-5-nya gitu. Nah sama dengan mobilnya. Yang satu-satu aja. Ya macet-macet juga segala macamnya. Maka punten. Istilahnya haruslah kita ini menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Takutnya kalau mengejar dunia nggak bakal ada habis-habisnya. Tapi mengejar Allah ada ketenangan di dalam hati. Nggak lama hidup ini, asli tidak lama. Bulan Ramadan depan kita masih ada apa enggak kan kita nggak tahu. Iya, makanya mengatakan kira-kira apa yang bisa saya infakkan. Apalagi khusus di zaman sekarang ini, di saat COVID ini. Dengan mengatakan, apa yang bisa saya infakkan kira-kira ya? Mobil mana yang akan keluarkan? Rumah mana yang akan... Kalau dia mampu demikian, Masya Allah itu tabungan yang paling abadi di akhirat. Seperti itu. Amin. Ingat, dilarang tidak, tapi ingat takutnya membazirkan. Lalu lupa akhirat, itu dia. Ya, makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang benar-benar memperhatikan untuk kembali dia pulang yang abadi, yakni adalah akhirat. Wallahu a'lam. Oke, ya benar-benar sekali Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk hari ini. Sami-sami. Alhamdulillah Allah semoga bariki. ilmu ini bermanfaat buat saya dan juga teman-teman yang nonton YouTube channel saya ini. Dan mudah-mudahan nanti Insya Ustaz Allah. kalau saya undang lagi, berkenan ya Ustaz ya. Insya Allah, silakan. Sehat terus Ustaz, salam buat Amin, Umi, amin, insya Allah. salam Iya, buat insya Allah keluarga, disampaikan. dan semoga semuanya dilancarkan, apapun yang Ustadz kerjakan sekarang. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah obrolan saya dengan Ustadz Abi Maki mengenai adab berkehidupan. Mudah-mudahan segala informasi dan cerita yang dibagikan oleh Ustadz Abi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Maka dari itu, jadikanlah ilmu yang kita peroleh untuk kita sebarkan pada lingkungan sekitar agar menjadi ladang pahala dan amalan untuk kita semua. Saya Ola Ramlan, sampai jumpa di edisi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.